saya Aisyah Nur Islamia dengan NIM 20324038 kelas A. Di sini saya akan memberikan review mengenai novel Ancika, Dia Yang Bersamaku 1995, karya Pidi Baik yang terbit tahun 2021 yang menjadi bagian dari cerita Dilan. Buku ini menarik perhatian banyak pembaca karena akhirnya kita bisa melihat siapa sosok yang hadir di hidup Dilan setelah Milea. Banyak dari kita yang mungkin sudah lebih dulu membaca kisah Dilan Milea dan merasa cerita itu sudah selesai. Tapi ternyata Ancika hadir membawa warna baru dan menjawab pertanyaan bagaimana hidup Dilan setelah patah hati. Siapa perempuan yang akhirnya berhasil masuk kembali ke hidupnya, dan seberapa besar perbedaan hubungan itu dengan kisah lamanya. Nah, saat saya mulai membaca novel ini, saya langsung merasa kalau nuansanya sangat berbeda. Sesuatu yang lebih dewasa di sini, yaitu ceritanya lebih pelan, lebih reflektif, dan seolah mengajak kita untuk ikut merenungi perjalanan hidup kedua tokohnya. Dan di tengah semua cerita itu, ada satu dialog yang menurut saya benar-benar menjadi pusat seluruh kisah di novel ini. Dialog singkatnya punya emosional yang luar biasa, yaitu ketika Dilan berkata kepada Ancika, "Kamu bukan Milea." Meski singkat, menurut saya kata-kata itu bukan sekadar pengakuan sederhana. Itu adalah simbol bahwa hubungan Dilan dan Ancika bukan sekadar lanjutan atau angsuran dari kisah Dilan dan Milea. Ini adalah kisah baru, orang baru, perasaan baru, dan yang paling penting, Dilan mengakui bahwa Ancika tidak harus mengisi ruang yang dulu ditempati Milea. Kalimat-kalimat itu seperti membuka pintu bagi hubungan mereka untuk tumbuh menjadi sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa perbandingan. Kalau kita bicara tentang Ancika sebagai tokoh utama, menurut saya ia adalah salah satu karakter paling realistis dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ancika bukan perempuan yang digambarkan sempurna atau sangat manis. Justru, dia itu punya banyak sisi yang kasar, sensitif, dan penuh pertahanan. Ia dibesarkan dalam situasi keluarga yang berat, kehilangan sejak kecil, lalu hidup dengan kondisi emosional yang tidak benar-benar stabil. Dari sanalah muncul sifat Ancika yang keras kepala, mudah tersinggung, dan kadang terlihat rapuh dalam diam. Tetapi, justru di balik sifat-sifat itu, kita bisa melihat betapa besar ketulusan Ancika ketika ia mencintai. Dia hanya ingin diperlakukan dengan jujur, dihargai, dan tidak disamakan dengan siapapun dari masa lalu. Maka ketika Dilan mengatakan, "Kamu bukan Milea," itu bukan hanya kalimat penjelas, itu adalah bentuk penerimaan yang selama ini Ancika butuhkan. Ia butuh diyakinkan bahwa dirinya hadir sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pengganti atau pelarian. Di sisi lain, Dilan di novel Ancika terasa cukup berbeda dari Dilan yang kita kenal dalam buku Milea. Dilan remaja dulu penuh keberanian, spontan, dan punya cara unik untuk mengekspresikan cinta. Tapi Dilan yang ada di novel ini terasa lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih sadar dengan perasaannya sendiri. Luka yang ia dapat dari kisah sebelumnya membuat cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi seimpulsif dulu, dan dalam banyak bagian cerita, kita bisa merasakan kalau Dilan sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Sekaligus juga berusaha memahami Ancika. Yang menarik, Pidi Baik di sini menggambarkan hubungan mereka dengan pelan dan tidak terburu-buru. Hubungan mereka tidak langsung meledak menjadi kisah cinta yang penuh kejutan, seperti novel Dilan Milea. Justru hubungan ini berkembang melalui hal-hal kecil seperti obrolan sederhana, perbedaan pendapat, kecanggungan, kekhawatiran yang tidak terucap, atau cara mereka saling menenangkan tanpa banyak kata.
Hal-hal kecil ini membuat hubungan mereka terasa nyata, seperti melihat dua orang yang benar-benar sedang belajar mencintai dengan hati-hati, dan bagi saya, justru itu yang membuat buku ini terasa matang. Ia menggambarkan hubungan yang tidak sempurna, tetapi layak diperjuangkan. Saya juga menyukai bagaimana novel ini memberikan ruang bagi pembacanya untuk memahami bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi bisa kita kelola. Dylan tidak pernah berpura-pura bahwa Milia tidak penting baginya. Ia juga tidak menutupi luka itu, namun juga tidak menjadikan luka itu sebagai alasan untuk tidak maju. Hubungannya dengan Anchika bukan upaya untuk menutup kisah sebelumnya, tetapi usaha untuk memulai sesuatu yang baru. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang sangat jarang muncul dalam novel percintaan yang ditunjukkan untuk pembaca muda. Di sisi lain, Anchika juga mengalami proses perbaikan diri yang besar. Ia belajar menerima bahwa seseorang bisa mencintainya tanpa membandingkan dirinya dengan siapapun. Ia belajar percaya bahwa orang lain bisa tetap tinggal meski ia memiliki masa lalu yang menyakitkan. Dan ia belajar bahwa menerima cinta tidak berarti kehilangan jati diri. Proses perkembangan karakter ini membuat Anchika menjadi tokoh yang kuat, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu berusaha bangkit. Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana cerita ini bisa mengajak pembaca untuk memahami hubungan dengan sudut pandang yang lebih luas. Anchika, Dia yang Bersamaku 1995, menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak harus penuh dengan janji manis dan kata-kata besar. Terkadang hubungan justru berkembang dari hal-hal kecil yang konsisten, dari kejujuran yang sederhana, dan dari keberanian untuk mengakui rasa takut. Novel ini tidak berusaha untuk membuat pembacanya dibuat seperti baper atau membuat pembacanya merasa bahwa cinta memang sering tumbuh dalam keheningan seperti itu. Setelah selesai membaca novel ini, saya merasa bahwa kisah Dylan dan Anchika bukan tentang menyaingi kisah Dylan dan Milia, tetapi tentang membangun sesuatu yang baru dari hati yang sudah pernah patah. Bahwa cinta yang datang setelah kehilangan seringkali bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani. Dan bagi saya, novel ini menggambarkan itu dengan sangat baik. Secara keseluruhan, Anchika Dia yang Bersamaku 1995 adalah novel yang hangat, tenang dan sangat manusiawi. Ia tidak berusaha tampil dramatis, tetapi justru mengajak kita untuk menikmati perjalanan emosional dua orang yang sedang belajar, saling mengerti. Ceritanya mungkin tidak seheboh kisah sebelumnya, tetapi justru lewat kesederhanaan itu, novel ini terasa sangat dekat dengan kehidupan. Mungkin cukup sekian review dari novel Anchika 1995 karya Pidi Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.